Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan selamat datang kepada para siswa kelas 10, siswa baru SMA Negeri 2 Blitar. Mungkin kalian belum mengenal saya, mungkin ada yang sudah mengenal saya. Nama saya Puji Ardianto, saya adalah guru mata pelajaran sejarah Indonesia. Pada semester ini saya ditugaskan untuk mengajar kelas 10 IPS. Jadi anak-anak IPS, seluruh kelas 10 IPS untuk mata pelajaran sejarah Indonesia saya yang mengajar. Seperti yang bisa kalian lihat di dalam slide, di dalam gambar di belakang saya ini, itu adalah buku PR Sejarah Indonesia. Kalian bisa memiliki buku itu untuk mempelajari materi-materi sejarah Indonesia untuk materi kelas 10. Tapi tentu saja bagi saya itu kurang mendalam buku itu. Kalian harus memperkaya diri kalian, memperkaya pemahaman materi kalian tentang sejarah Indonesia melalui buku-buku lain atau melalui situs-situs internet yang berkualitas. Selain itu, kalian juga bisa memperhatikan pembelajaran saya ini. Materi sejarah Indonesia untuk kelas 10 itu terbagi ke dalam 3 bab. Bab pertama berjudul Manusia dan Sejarah. Bab manusia dan sejarah ini bisa dibagi ke dalam 3 subbab. Yang pertama adalah manusia dan kesadaran sejarah, yang kedua adalah kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan, dan yang ketiga berpikir dengan perspektif sejarah. Materi pertama yang ada di dalam manusia dan kesadaran sejarah adalah hakikat sejarah. Sejarah itu bisa dikatakan sebagai peristiwa. Pendapat ini disampaikan oleh Guru Besar Sejarah Universitas Gadjah Mada, Profesor Sartono Kartodirjo. Dia menyatakan bahwa setiap peristiwa selalu memiliki kehidupan, memiliki pengaruh bagi kehidupan manusia. Sehingga setiap peristiwa sejarah selalu memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Karena setiap peristiwa sejarah itu partikular atau unik, sehingga tidak mungkin diulang lagi. Dapat dikatakan dalam kalimat yang sederhana, bahwa sejarah sebagai peristiwa berarti sejarah itu tidak dapat diulang. Karena setiap peristiwa sejarah itu unik, menarik, memiliki kekhususan atau kekhasannya sendiri-sendiri. Yang kedua, sejarah itu sebagai kisah, bisa diulang. Karena merupakan hasil rekonstruksi atau upaya menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui berbagai media. Seperti yang sedang saya lakukan sekarang ini, saya sedang menjelaskan berbagai macam peristiwa sejarah kepada kalian, dan saya sedang bercerita. Karena itu, sejarah sebagai kisah adalah sejarah sebagai sebuah cerita untuk dapat terus-menerus diceritakan kembali kepada generasi selanjutnya. Kesimpulan apa yang bisa kalian peroleh dari penjelasan saya tadi? Kalau ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Lalu, materi yang kedua, kedudukan manusia dalam sejarah. Manusia selain sebagai subjek sejarah, manusia juga menjadi objek sejarah. Manusia menjadi objek sejarah maksudnya adalah manusia merupakan aktor sentral dalam kajian sejarah. Sejarah adalah kisah tentang manusia dalam kaitannya dengan ruang dan waktu. Dan sebagai objek, manusia juga menjadi subjek sejarah. Artinya, manusia berkontribusi dalam penelitian dan penulisan sejarah. Kisah sejarah tidak mungkin hadir tanpa adanya manusia yang meneliti peristiwa tersebut. Lalu materi yang ketiga adalah konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Dimensi ruang dan waktu dalam sejarah dapat menunjukkan bahwa peristiwa sejarah adalah peristiwa yang khas dan unik. Kajian sejarah akan selalu terbatas pada tempat dan waktu tertentu. Dua hal ini adalah bagian sangat penting dari sebuah sejarah. Yang pertama, konsep ruang. Di mana tempat terjadinya suatu peristiwa? Berapa banyak yang dibahas? Apakah hanya satu desa, satu kecamatan, satu kota, atau seluruh negara? Berdasarkan keluasan ruangnya, sejarah dapat dibagi menjadi 3. Sejarah kota, sejarah desa atau sejarah pedesaan, dan sejarah lokal. Sejarah kota dan sejarah desa dibatasi oleh wilayahnya. Seberapa luas wilayah yang harus diteliti oleh seorang sejarawan, oleh seorang ilmuwan, oleh orang yang melakukan penelitian sejarah. Sementara sejarah lokal adalah berdasarkan ruang lingkup dalam kaitannya dengan pengaruhnya. Berapa luas pengaruh peristiwa sejarah itu? Jika disebut sejarah lokal, maka
pengaruh dari peristiwa sejarah itu hanya berlaku, hanya berpengaruh di wilayah yang terbatas, berpengaruh terhadap satu desa, berpengaruh terhadap satu kota, atau berpengaruh terhadap satu provinsi. Sementara lawan dari sejarah lokal adalah sejarah nasional, di mana sejarah nasional, satu peristiwa terjadi di suatu kota misalnya, tapi itu berpengaruh terhadap kondisi satu negara. Contoh dari sejarah yang ruang lingkupnya hanya ada di kota Blitar, tapi berpengaruh secara nasional adalah pemberontakan PETA yang dilakukan oleh Suprijadi pada tanggal 14 Februari 1942. Lalu setelah konsep ruang, kita akan membahas tentang konsep waktu. Konsep waktu dalam sejarah menandai bahwa sebuah peristiwa bersejarah itu adalah sesuatu yang unik, menerangkan kapan terjadinya sebuah peristiwa, menjadi pembeda antara sejarah dan mitos, karena waktunya jelas, sementara mitos, legenda, cerita rakyat itu kadang-kadang orang tidak tahu tahunnya kapan, tidak tahu secara pasti. Misalnya contohnya, aku lahir pas Gunung Kelut meledos dan sebagainya. Waktu di dalam sejarah juga menunjukkan kondisi suatu zaman. Itu juga menjadi batas dari seorang sejarawan untuk menilai dari perspektif dia tentang peristiwa sejarah itu. Tidak bisa kita memprotes atau tidak menyukai Kartini karena Kartini tidak memprotes, tidak melawan ketika dia dipoligami oleh suaminya. Tidak bisa Kartini melakukan itu karena zaman pada saat itu menuntut seorang perempuan untuk mau dipoligami demi kepentingan suaminya. Berbeda dengan kondisi di masa sekarang, bagaimana para wanita sudah berani protes, berani mengajukan cerai ketika dia dipoligami oleh suami. Konsep waktu menjadi kunci dalam memahami dinamika atau perubahan-perubahan, perkembangan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Menurut Kunto Wijoyo, guru besar sejarah UGM, konsep waktu dalam sejarah dibagi menjadi 4 unsur. Profesor Kunto Wijoyo membagi konsep waktu menggunakan 4 istilah ini: perubahan, perkembangan, pengulangan, dan kesinambungan. Apa perbedaan dari keempat istilah itu? Nah, tugas kalian untuk mencarinya. Apa perbedaan dari keempat istilah itu? Perubahan dan keberlanjutan itu sangat erat kaitannya dengan sejarah. Kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan perubahan dan keberlanjutan, atau dalam bahasa Inggris change and continuity. Contohnya adalah ledakan bom atom di Jepang tahun 1945. Ledakan bom atom ini atau serangan bom atom yang dilakukan oleh Amerika Serikat menyebabkan perubahan, menyebabkan kerusakan dan korban jiwa, menandai kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik atau Perang Dunia Kedua. Lalu ada konsep keberlanjutan dari peristiwa bom atom di Jepang itu. Yang pertama, mengubah situasi politik di wilayah jajahan Jepang. Jepang kelihatannya menjajah di Indonesia, di Hindia Belanda, tapi sebenarnya Jepang sudah tidak punya kuasa apa-apa. Nah, dalam posisi seperti itulah akhirnya pejuang kemerdekaan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu konsep keberlanjutan yang ada sebagai dampak dari peristiwa ledakan bom atom di Jepang adalah munculnya gerakan kemerdekaan di berbagai wilayah, di berbagai daerah yang diperkuasai Jepang, termasuk Hindia Belanda, yang akhirnya mulai 17 Agustus 45 berubah nama menjadi Indonesia. Lalu saya akan menjelaskan tentang konsep kronologis. Kronologis berasal dari kata dalam bahasa Yunani, kronos, yang artinya waktu. Maka konsep kronologis adalah konsep yang berkaitan dengan waktu. Kalian bisa melihat contohnya di sini. Yang pertama, pembentukan BPUPKI. Yang kedua, kunjungan para pejuang kemerdekaan Indonesia ke Kota Dalat, Vietnam. Yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Yang keempat, Indonesia Merdeka, 17 Agustus 45. Kronologi dalam sejarah berarti urutan waktu. Jadi ketika suatu peristiwa harus dijelaskan secara kronologis, berarti suatu peristiwa itu harus dijelaskan menurut urutan waktunya. Oleh karena itu, peristiwa sejarah harus disusun berdasarkan urutan waktu kejadian. Itu salah satu ciri-ciri dari sebuah peristiwa bersejarah. Itu adalah suatu ciri-ciri dari sebuah penelitian sejarah, urut atau kronologis. Selain konsep, kita tadi sudah berbicara banyak konsep. Ada 3 konsep kalau tidak salah: ruang, waktu, dan kronologis. Lalu ada konsep yang keempat, yang itu sangat erat kaitannya dengan peristiwa sejarah.
dengan ilmu sejarah yang bernama konsep diakronik atau diakronis. Konsep diakronik berarti setiap peristiwa itu berkembang berdasarkan waktu, terus-menerus berjalan ke masa depan. Suatu peristiwa tidak hadir sebagai sebuah peristiwa tunggal, tapi pasti memiliki hubungan dengan peristiwa selanjutnya. Nah, di sini kalian menemukan konsep yang kedua, namanya adalah kausalitas. Apa itu kausalitas? Kausalitas adalah tentang sebab dan akibat. Setelah kita mempelajari konsep kronologi, sekarang kita lanjut ke konsep keempat dari ilmu sejarah, yaitu konsep diakronik. Konsep diakronik berarti setiap peristiwa sejarah itu berkembang berdasarkan urutan waktunya, jadi bergerak ke masa depan. Suatu peristiwa sejarah tidak hadir sebagai sebuah peristiwa tunggal. Peristiwa sejarah itu pasti memiliki hubungan atau kaitan dengan peristiwa sebelumnya. Di sini kalian akhirnya mengenal konsep kausalitas atau hukum sebab akibat. Jadi peristiwa sejarah penyebabnya pasti ada ketika kita melihat ke peristiwa sebelumnya, dan dampaknya juga pasti ada ketika kita melihat ke peristiwa selanjutnya. Selain itu, konsep diakronik juga memandang peristiwa sejarah mengalami perkembangan, bergerak sepanjang masa. Karena itu, diakronis atau diakronik bisa diterjemahkan atau didefinisikan dengan 3 kata, memanjang di dalam waktu. Konsep kelima adalah konsep sinkronik atau sinkronis. Menurut Kuntawijaya, konsep sinkronik berarti sejarah akan menjadi sinkronik, sinkron, bersentuhan dengan ilmu sosial yang lain seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, dan politik. Saat sejarah ditulis dengan pendekatan ilmu sosial, dengan pendekatan ilmu sosial yang lain, bukan hanya sejarah, maka sejarah tidak hanya memanjang dalam waktu, tidak hanya memiliki sifat diakronik, tapi juga memiliki sifat sinkronik. Sinkronik juga bisa kita definisikan dalam 3 kata, meluas dalam ruang. Konsep sinkronik menyebabkan sebuah peristiwa sejarah itu bisa dianalisis dari berbagai macam sudut pandang, sehingga sebuah peristiwa sejarah itu menjadi kaya, menjadi memiliki banyak kesimpulan, memiliki banyak makna bagi kehidupan umat manusia di masa kini dan masa depan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, dari konsep diakronik, kalian akhirnya mengenal konsep kausalitas atau hukum sebab akibat. Setiap peristiwa memiliki latar belakang ketika kita menariknya ke masa lalu. Dan setiap peristiwa memiliki dampak ketika kita melihat ke masa depan. Suhartono, dosen sejarah UGM, dalam buku Teori dan Metodologi Sejarah menyatakan bahwa dalam peristiwa sejarah terdapat sebab umum atau general cause dan sebab khusus atau direct cause. Sebab khusus ini sering disebut sebagai pemicu atau trigger, pemicu mengapa peristiwa sejarah itu bisa terjadi. Konsep kausalitas, konsep sebab akibat menurut Suhartono itu terbagi menjadi 2. Ada namanya multikausal atau sebabnya banyak, kemajemukan sebab, lalu ada seleksi kausal. Sesuai dengan namanya, multikausal atau sebab majemuk berarti sebabnya tidak tunggal, sebabnya tidak hanya satu. Banyak sekali sebab dari sebuah peristiwa sejarah. Sementara seleksi kausal berarti seorang sejarawan, seorang yang meneliti sejarah, seorang yang mempelajari sejarah itu menyeleksi banyak sebab yang dia temukan. Lalu dicari mana sebab yang paling besar pengaruhnya, mana sebab yang paling besar pemicunya, sehingga itu layak disebut sebagai satu-satunya sebab terbesar, sebab yang menjadi pemicu, menjadi trigger kenapa peristiwa sejarah itu bisa terjadi. Konsep yang keenam dalam ilmu sejarah adalah periodisasi. Periodisasi merupakan pembabakan waktu. Jadi, sejarah, ilmu sejarah, peristiwa sejarah yang kita pelajari itu sangat banyak. Misalnya dari zaman Nabi Muhammad sampai umat manusia sekarang, sampai tahun 2020. Itu sangat panjang sekali waktunya. Tidak mungkin kita mampu mempelajari peristiwa sejarah dalam rentang waktu sepanjang itu kalau kita tidak melakukan yang namanya periodisasi. Periodisasi adalah pembabakan waktu. Jadi, peristiwa sejarah yang sangat panjang kurun waktunya itu dikelompokkan berdasarkan waktu. Contohnya seperti apa? Bisa kalian lihat di sini. Ini adalah periodisasi sejarah Indonesia yang disusun oleh Merle Calvin Redcliffe, guru besar sejarah Monash University, guru besar sejarah Universitas Monash, Australia. Dia dalam kaitannya dengan Indonesia, dia
menyatakan atau melakukan periodisasi dalam sejarah Indonesia dengan menyatakan bahwa Indonesia dapat dikatakan masuk zaman modern mulai tahun 1200. Sementara seterusnya antara tahun 1630 sampai tahun 1800 itu adalah masa-masa perjuangan berebut hegemoni. Bagaimana kerajaan-kerajaan di Nusantara, waktu itu namanya masih Nusantara, berusaha merebut atau memiliki kekuasaan, berusaha menguasai seluruh Nusantara. Lalu setelah itu, pada tahun 1800 sampai 1910 adalah masa pembentukan negara jajahan. Bagaimana negara-negara barat, negara-negara Eropa datang ke Nusantara, menguasai wilayah Nusantara, dan membaginya sesuai dengan siapa pemilik daerah jajahan itu. Lalu masa selanjutnya, antara tahun 1900 sampai 1942 adalah masa di mana munculnya konsepsi Indonesia. Jadi konsep-konsep bahwa kami memperjuangkan kemerdekaan kampung halaman kami. Kampung halaman kami akan kami beri nama Indonesia. Seperti apa? Itu semua muncul antara tahun 1900 sampai tahun 1942. Lalu setelah itu, tahun 42 sampai tahun 50 adalah masa di mana runtuhnya negara jajahan. Banyak sekali negara-negara jajahan di Nusantara itu, termasuk Hindia Belanda, berhasil meraih kemerdekaan dari penjajahnya. Lalu, antara tahun 50 sampai tahun 2008 adalah masa Indonesia merdeka. Selama waktu itu, Indonesia sudah merdeka, dan apa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, apa yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam mengisi kemerdekaan itu. Di situ banyak sekali peristiwa, termasuk kalian masuk ke SMA 2, kalian mungkin menemukan pacar di SMA 2, dan seterusnya. Sekian presentasi dari saya, itulah gambaran besar tentang materi sejarah Indonesia kelas 10 untuk bab 1. Kalau ada yang tidak dipahami, silahkan kalian bertanya langsung ke saya, bisa lewat WA, atau lewat media sosial apapun. Kalian boleh bertanya apa saja. Bertanya tentang materi sejarah Indonesia kelas 10 atau bertanya apa saja, termasuk yang tidak berkaitan dengan materi kelas 10 juga tidak apa-apa. Saya akhiri sampai di sini. Selamat siang. Jaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Kalau pandemi corona tidak berakhir, ya sudah, tidak usah sekolah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.